Hari itu pukul 5 pagi, penjara Saint-Lazare Paris, Prancis tengah mempersiapkan eksekusi seorang tahanan wanita dari sel nomor 12. Satu kelompok orang terdiri dari 18 personil militer Prancis mendekati salah satu kamar tahanan yang dipandu oleh seorang sipir penjara. Bersama mereka, seorang biarawati yang bertugas memandu tahanan tersebut untuk kemudian memberi pencerahan rohani sebelum eksekusi dimulai. Tahanan tersebut adalah seorang wanita yang oleh orang-orang lebih dikenal dengan Matahari, agen mata-mata Jerman yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 5.000 tentara Perancis selama Perang Dunia Pertama. Matahari ditangkap pemerintah Perancis pada Februari 1917 atas tuduhan spionase dan diadili pada bulan Juli di tahun yang sama. Matahari kemudian dieksekusi pada 15 Oktober 1917 di depan regu tembak di sebuah tempat bernama Vincennes di tepian kota Paris. Berkas Matahari kemudian ditutup rapat-rapat dari publikasi dan dilarang setelah eksekusinya pada tahun 1917. Baru pada tahun 1963, berkas mengenai Matahari diserahkan kepada sejarawan Prancis, André Castelot, melalui akses ke arsip rahasia Kementerian Perang untuk dipelajari. Nama aslinya adalah Margaretha Gertruida MacLeod, lahir sebagai Margaretha Zelle, anak bungsu dari 4 bersaudara pasangan Adam Zelle dan Anja van der Molen, yang lahir di Leeuwarden, Belanda pada 7 Agustus 1876. Kisah hidup kelam Matahari dimulai saat kebangkrutan ayahnya sebagai pengrajin topi dan meninggalnya ibunda tercinta saat Matahari berusia 14 tahun. Sepeninggal ibunya, ayahnya menikah lagi dan sejak saat itulah kehidupan Margaretha Zelle mulai tidak baik-baik saja. Mengalami pelecehan hingga diperkosa kepala sekolah tempat di mana ia memperoleh pendidikan pada saat itu. Pada usianya yang ke-18 tahun, Margaretha Zelle memutuskan untuk menikah dengan seorang perwira militer kerajaan Belanda bernama Rudolf John MacLeod pada tahun 1895 untuk memulihkan kehormatannya meskipun usianya terpaut 20 tahun dengan suami. Margaretha Zelle kemudian berganti nama menjadi Margaretha Gertruida MacLeod. Pada tahun 1897, pasangan ini kemudian pindah ke negara koloni kerajaan Belanda di Hindia Timur. Berangkat dari Belanda menggunakan kapal uap perusahaan Stamford maskapai Nederland SS Princess Amalia menuju Batavia di Hindia Belanda. Setibanya di Batavia pada 7 Juni 1897, Margaretha MacLeod bersama suaminya melanjutkan perjalanannya ke Ambarawa via Semarang dengan menumpang kapal uap KPM Koninklijk Paketvaart Maskapai SS Spilman, karena suaminya ditugaskan untuk menjadi komandan pasukan komando Batalion Cadangan 1 di markas Fort William I di Ambarawa. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan mengarungi lautan, Margaretha MacLeod tiba di pelabuhan Semarang. Sempat transit di Hotel Jansen Semarang, kemudian pasangan ini melanjutkan perjalanan ke Ambarawa
dengan menaiki kereta api milik perusahaan swasta NISM Nederland Indische Spoorweg Maskapai dari stasiun Semarang ke stasiun Kedung Jati dan melanjutkan perjalanannya ke stasiun William I di Ambarawa. Di Ambarawa, Margaretha dan suaminya menempati salah satu bangunan utama di dalam benteng Fort William I. Mereka tinggal bersama seorang anak laki-laki bernama Norman John MacLeod. Sebagai istri seorang perwira Kenil Koninklijk Nederland Indisch Leger, Margaretha MacLeod aktif menghadiri sebuah acara society kemiliteran yang diadakan oleh petinggi militer di sana. Dari sinilah keharmonisan rumah tangga mereka mulai pudar. Sebagai seorang sosialita yang aktif di kalangan militer Eropa Hindia Belanda, Margaretha MacLeod disukai banyak orang, terutama kaum laki-laki. Alhasil, Margaretha dicurigai oleh suaminya berselingkuh. Namun sebaliknya suaminya juga seringkali berhubungan dengan para gundik-gundik pribumi. Tidak hanya itu, Tuan Rudolf adalah seorang pemabuk dan sering berlaku kasar terhadap Margaretha MacLeod. Pasangan ini sempat pindah ke Malang, Jawa Timur karena Tuan Rudolf John MacLeod dipindah tugaskan di Resimen Batalion Komando di Benteng Fort Vandenbosch, Ngawi. Di kota Malang inilah anak kedua dari pasangan ini lahir dan diberi nama Louis Jane MacLeod. Pada tahun 1899, pasangan ini pindah ke kota Medan, Sumatera Utara, karena suaminya dipindah tugaskan di sana. Di kota Medan inilah anak laki-lakinya bernama Norman John MacLeod meninggal dunia karena sakit sifilis yang diturunkan oleh orang tuanya. Sepeninggal putranya, Margaretha MacLeod frustasi dan bercerai dengan Tuan Rudolf MacLeod. Untuk mengobati kekacauannya, Margaretha MacLeod memilih tinggal di kota Malang, Jawa Timur bersama putrinya Louis Jane MacLeod. Meskipun pada akhirnya nanti putrinya diambil paksa oleh Tuan Rudolf John MacLeod. Di kota Malang, Margaretha mulai tenggelam dalam gaya hidup Indis. Ia mulai terbiasa mengenakan pakaian tradisional kebaya dan sarung, serta fasih berbicara dengan bahasa Melayu. Janda MacLeod ini mulai tertarik dengan budaya Jawa. Tidak jarang dia sering menjadi tamu dalam acara yang diadakan oleh para bangsawan Jawa dan mulai tertarik dengan tarian-tarian Jawa. Debut teater pertamanya dilakukan di Batavia pada medio 1900-an. Sejak saat itulah Margaretha MacLeod mengambil nama panggungnya menjadi Matahari dan menampilkan kolaborasi tarian tradisional dan modern dalam setiap penampilannya. Pada tahun 1902, Matahari pindah ke Belanda. Tahun selanjutnya, Matahari berusaha hidup mandiri dengan pindah ke Paris, Prancis. Ia menjalani berbagai profesi seperti pemain sirkus, penari panggung, hingga menjadi pelacur. Matahari mencitrakan identitasnya sebagai penari Jawa, mengklaim dirinya sebagai keturunan orang Jawa, memberikan ekspresi otentik akan tarian Jawa dan India, di mana dia tampil dengan menggunakan kostum mini, bahkan tidak sama sekali. Sebelum pecah Perang Dunia Pertama, Matahari sering kali memukau para penontonnya lewat kemolekan tubuhnya. Tidak heran jika para bangsawan, tokoh negarawan, sampai para perwira militer banyak tertarik kepadanya dan banyak mendapat tawaran sebagai perempuan simpanan mereka.
Saat itu nama Matahari pun tak hanya terkenal di Prancis, tetapi sampai di Austria dan Jerman melalui berita-berita tentang dirinya lewat media massa. Ketika Perang Dunia Pertama pecah tahun 1914, sebagai warga Belanda yang menjadi negara netral, Margaretha Gertruida MacLeod bebas melintasi perbatasan untuk mengunjungi negara asalnya di Belanda. Pada tahun 1915, Matahari sudah tidak lagi minat sebagai seorang penari. Ia meninggalkan kepopulerannya tersebut sebagai wanita normal pada umumnya, menikah dan hidup sebagaimana mestinya. Tahun 1916, Margaretha memiliki seorang kekasih dari kalangan militer bernama Vladimir Maslov. Dia adalah seorang pilot penerbang dari Rusia yang ditembak jatuh di Nivelles. Saat akan menjenguk kekasihnya tersebut, agen intelijen Perancis Doug Simibiro memanfaatkan Matahari sebagai mata-mata Perancis dengan kode H21 untuk menggali informasi dari pihak musuh. Akan tetapi, Matahari justru dituduh sebagai agen ganda yang bekerja untuk Jerman dan bertanggung jawab atas kematian lebih dari 5.000 tentara Perancis. Oke, sobat sejarah, di depan saya ini adalah benteng Fort William I di Ambarawa. Benteng ini dahulu pernah ditinggali oleh Matahari yang bernama lengkap Margaretha Gertruida MacLeod. Matahari dulu pernah tinggal di dalam benteng Fort William I Ambarawa ini, yaitu tepatnya di rumah para perwira yang merupakan bangunan utama dari benteng Fort William I di Ambarawa ini. Pada tahun 1897, pasangan MacLeod ini bertolak dari Belanda ke Hindia Belanda, kemudian sempat menetap di Ambarawa karena Tuan Rudolf itu pernah ditugaskan sebagai komandan batalion 1 untuk pasukan cadangan di benteng Fort William I ini. Jadi jejak-jejak Margaretha Gertruida MacLeod atau lebih dikenal dengan Matahari ini pernah ada di benteng Fort William I ini. Oke sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di Banyu Biru Ambarawa. Tepat di depan saya ini adalah sebuah gedung tua peninggalan Belanda. Saat ini gedung ini digunakan untuk gudang padi ya. Dalam catatan Belanda lewat peta-peta lama Belanda itu gedung di depan saya ini adalah society militer atau military society, tempat di mana militer-militer Koninklijk Nederland Indisch Leger mengadakan pertemuan, baik briefing maupun mengadakan pesta. Jadi bisa dibayangkan bahwa gedung di depan saya ini dahulunya sangat megah, digunakan sebagai tempat pesta oleh para petinggi militer, perwira, komandan dan lain sebagainya. Jadi kenapa saya di sini? Jadi di sini ini salah satu jejak yang ditapaki oleh Matahari atau nama lain dari Margaretha Gertruida MacLeod. Dahulu Matahari dan suaminya Rudolf John MacLeod pernah diundang oleh petinggi militer saat itu untuk menghadiri pesta di gedung ini. Di gedung ini pula sebuah cerita pernah ditorehkan dalam bukunya melalui tulisan sebuah novel karya Paulo Coelho yang bukunya ada di depan saya ini. Ini buku novel karya Paulo Coelho yang berjudul Matahari. Di buku ini menceritakan tentang perjalanan Matahari
Jadi dalam buku ini adalah buku yang ditulis oleh Paulo Coelho melalui surat-surat yang dikirimkan Matahari kepada pengacaranya ya saat melakukan persidangan tentang tuduhan dia sebagai seorang agen mata-mata dari Jerman yang kemudian dieksekusi di Perancis. Jadi Matahari selain menempati gedung utama di dalam benteng Fort William I, dia pernah mengunjungi undangan oleh seorang perwira untuk datang ke tempat pesta yang diadakan di gedung di depan saya ini, yang merupakan gedung Military Society Banyu Biru. Jadi di gedung inilah Matahari mempunyai cerita masa lalunya. Oke, sobat sejarah, di belakang saya ini adalah Military Society yang berada di Banyu Biru, Ambarawa, di mana gedung ini pernah didatangi seorang yang sangat fenomenal yang saat itu pernah menggemparkan bumi belahan Eropa pada masa Perang Dunia Pertama, yaitu Matahari, atau nama lain dari Margaretha Gertruida Mackler. Jadi disinilah dahulu Matahari pernah mendatangi sebuah pesta yang pernah diadakan oleh petinggi atau perwira militer Koninklijk Nederland Indisch Leger yang berada di kamp Banyu Biru di sekitar Ambarawa. Disinilah jejak Matahari ditaruhkan dan sejarah di mana Matahari pernah mendatangi Hindia Belanda. Dia adalah salah satu orang yang berpengaruh, salah satu wanita yang berpengaruh pada Perang Dunia Pertama. Oke, demikian video saya. Sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru, unik dan menarik tentang sejarah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.